Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Erni Ero. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita bahagia selalu. Nah, Sobat Erni Ero, kali ini kita akan menceritakan tentang terusan masalah notaris atau tugas kewenangan notaris, dan sedikit tips-tips menjadi notaris yang bermartabat, jujur, dan amanah. Ya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terang, hukum jadi terang. Blas, kumblas, hukum jadi jelas. Yuk, ikutin yuk. Oke, kita kembali ke pembahasan bagaimana kita mau menjadi seorang notaris atau mengertilah tentang pekerjaan dan kewenangan notaris. Yang pertama itu kita udah menceritakan bahwa notaris itu membuat akte, ya. Itu udah pasti, notaris itu membuat akte. Nah, sekarang kelanjutannya, selain dia membuat akte, notaris itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 bahwa notaris itu bisa mengesahkan tanda tangan yang dibuat oleh penghadap. Nah, itu pengesahan tanda tangan itu jadi dicatat di buku, namanya sih bahasa kita tuh pendaftaran atau watermarking. Itu dicatat siapa yang menandatangan itu dalam buku surat. Dan yang kedua juga yaitu legalisasi atau akte di bawah tangan. Kalau kita akte yang dibuat notaris itu berarti keluar salinan. Nah, kalau akte di bawah tangan itu dibuat oleh para penghadap dan dia tanda tangannya di depan kami, di depan notaris. Jadi kita menyaksikan jika dia tanda tangannya, dia mencatatkan nama jelasnya dan tanggal-tanggal semuanya. Nah, legalisasi itu namanya perjanjian di bawah tangan dan tetap dicatatkan di kami. Terus yang ketiga adalah fotokopi sesuai asli, yaitu penghadap atau tamu datang kepada kami membawa biasanya ijazah atau kartu keluarga, paspor, apalah perjanjian yang asli. Asli itu berarti ada tanda tangannya, atau kalau KTP ada bentuk KTP yang asli, kalau paspor ada foto-fotonya yang asli. Nah, itu ditunjukkan kepada kami notaris, terus fotokopi dan kami mengesahkan asli fotokopi tersebut. Nah, itu kewenangan yang diberikan kepada kami, dan yang lainnya sehubungan dengan pertanahan, yaitu surat kuasa memasang hak tanggungan. Nah, itu kita juga diberi kewenangan membuat akte seperti itu dan membuat risalah lelang. Risalah lelang ini berkaitan dengan akte pejabat lelang kelas 2. Itu ada ujiannya juga. Di link saya yang beri kemarin itu ada tuh bahwa kita diberi kewenangan membuat akte risalah lelang, tapi kita harus ikut ujian pejabat lelang kelas 2. Tapi aktenya akte notaris. Dan yang bukan berbentuk akte, bentuk penyuluhan, yaitu kita memberikan keterangan, ini Pak sebaiknya atau Ibu sebaiknya kita melakukan perjanjian seperti ini, dan mohon ini dikoreksi atau diperbaiki. Jadi ada penyuluhan hukum yang menyatakan kebenaran atau yang menurut anggapan notaris ini jalan yang terbaik untuk penyelesaian atau masalah penghadap yang dihadapi. Nah, itu kewenangan dari notaris yang paling inti, yang selain akte, membuat akte notaris. Nah, di sini saya mau menambahkan larangan. Setelah kita mempunyai kewenangan, itu larangan apa? Jangan dikira notaris gak punya larangan. Notaris juga punya larangan, yaitu dia gak boleh rangkap jabatan. Jadi dia gak boleh rangkap jabatan dengan pengacara, dia nggak boleh rangkap jabatan dengan ASN sebagai pegawai negeri, dia nggak boleh rangkap jabatan dengan
jadi pejabat-pejabat pemerintah daerah atau pejabat swasta dan pejabat-pejabat lainnya, dan apapun yang merangkap jabatan dia sebagai daily keseharian daily itu ya, yang menyita waktu notaris itu untuk bekerja itu dilarang. Notaris itu hanya bisa bekerja sebagai double dengan PPAT dan pejabat pembuat akte lelang. Nah, larangan-larangan itu harus dipatuhi. Selain itu, notaris tidak boleh menandatangan di luar wilayahnya. Misal, saya lagi ke Bogor, saya tanda tangan di Bogor, atau saya lagi ke Bandung, tanda tangan di Bandung. Tidak bisa orang Bandung, orang Bogor, orang Belanda, orang Jerman datang ke Jakarta ke tempat saya, atau masih di lingkungan DKI atau daerah di mana wilayah pekerjaan notaris. Nah, itu ya Sobat Adi Ero, nggak panjang-panjang, yang penting kita jalanin aja. Kewenangannya cukup banyak, larangannya juga cukup ada, dan juga notaris juga boleh cuti kok, boleh cuti, dan setelah cuti ada notaris pengganti gitu, boleh. Jadi kantor tetap jalan. Jadi gitu ya. Nanti kita lanjutkan dengan permasalahan yang lain Sobat Adi Ero, dan jangan lupa subscribe lagi, comment and share. Think positive, be happy, and always bersyukur. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah,